Kenapa harus dengan Belanda? Gitu kan pertanyaan kita. Ya pertanyaan saya sih, kenapa kok tidak dengan Argentina misalnya, atau Spanyol, Portugal, atau Prancis gitu kan. Tapi nggak apa-apa, itu keputusan PSSI, bukan keputusan kita. Dan oleh sebab itu ya kita nonton aja gitu. Menikmati dan tetap mendoakan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Sebenarnya saya lagi bahas apa sih gitu. Oke, jadi saya kemarin lagi baca berita soal timnas Indonesia yang katanya berpotensi untuk melakukan uji coba melawan timnas Belanda, timnas pusat kita. Ada banyak channel yang sebenarnya juga sudah membahas topik ini gitu. Dan saya juga mau mengulasnya sedikit saja. Ya mungkin agak telat sih, tapi nggak apa-apa. Ya kan tidak apa-apa gitu ya, banyak channel mengulas topik yang sama. Saya kira juga walaupun topiknya sama ya, isinya, sudut pandangnya juga sedikit berbeda gitu. Jadi ya mungkin redaksinya agak-agak mirip gitu, tapi saya pikir setiap channel, setiap orang, setiap media memiliki kerangka berpikirnya sendiri-sendiri. Dan seperti yang pernah saya ungkapkan di video sebelumnya, perbedaan itu bisa kita lihat dari sudut pandang, dari bagaimana si pencerita, si narator memberikan aksentuasi atau penekanan-penekanan pada data atau detail-detail tertentu, yang menurut saya itulah yang kemudian menjadikan sebuah konten berbeda dengan konten yang lain, sebuah media berbeda dengan media yang lain, meskipun topik besarnya sama, meskipun beritanya juga sama, sumber-sumbernya sama gitu. Tapi aksentuasi datanya di mana? Nah, itu yang menurut saya perlu diperhatikan baik-baik. Oke, sebenarnya kabar ini muncul atau terkuak setelah Ketua PSSI Pak Erick Thohir bertemu dengan Duta Besar Belanda untuk Indonesia di kantor Kementerian BUMN Republik Indonesia, Jakarta Pusat pada hari Senin kemarin. Kabarnya, pertemuan tersebut membahas banyak penjajakan, termasuk kemungkinan, jadi masih kemungkinan, uji coba antara timnas Indonesia melawan timnas pusat kita, yaitu timnas Belanda. Sebenarnya, kalau yang saya baca dari berita tersebut, uji cobanya bukan hanya timnas senior, tapi juga di timnas seluruh level usia, baik pria maupun wanita. Di satu sisi ini memang menjadi kabar yang baik karena timnas Indonesia akan memiliki partner yang cukup bagus untuk terus mengembangkan sepak bola. Belanda memiliki tradisi yang cukup bagus dalam dunia atau olahraga ini. Apalagi memang secara kedekatan, bangsa Indonesia, bangsa kita ini kan memiliki kedekatan yang ya menurut saya sulit dijelaskan dengan Belanda. Loh, maksudnya sulit dijelaskan? Nah, maksudnya begini. Maksud saya tidak cukup hanya dengan 9 atau 10 menit untuk menjelaskan kedekatan antara negara Indonesia dengan Belanda. Tapi yang jelas memang kedekatan antara Belanda dengan Indonesia itu terjalin cukup erat beberapa tahun belakangan ini. Terutama sejak banyaknya pemain keturunan kelahiran Belanda yang dinaturalisasi oleh PSSI untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Faktanya begini, sejak Pak Erick Thohir menjadi ketua PSSI pada bulan Februari tahun 2023, teman-teman, timnas Indonesia kan telah menaturalisasi 10 pemain asal Belanda. 10 pemain tersebut adalah Rafael Struijk, kemudian ada Ivar Jenner, Justin Hubner, Jay Itzes, Nathan Chow Aon, Ragnar Oratmangun, Tom Haye, Martin Paes, kemudian ada Calvin Verdong, dan Jens Raven. Jadi memang wajar sih jika kemudian Indonesia bekerja sama dengan Belanda, bukan dengan Spanyol, Portugal, atau Inggris. Sama seperti saat timnas Indonesia melakukan uji coba melawan Argentina. Sebenarnya yang lebih penting dari laga-laga uji coba melawan tim-tim besar dunia itu bukan pada hasil akhir, melainkan bagaimana proses pertandingan yang terjadi di atas lapangan itu kemudian dinikmati oleh para pemain timnas Indonesia sebagai sebuah pengalaman yang bisa diambil pelajaran untuk menaikkan atau meningkatkan skill bermain sepak bola. Memang meningkatkan skill bermain sepak bola itu tidak bisa ditentukan
tidak bisa disebabkan oleh waktu 90 menit bermain. Tapi paling tidak waktu 90 menit bermain melawan Argentina atau Belanda atau tim yang lain nanti bisa menjadi pengalaman yang berharga. Menjadi tambahan menit bermain bagi para pemain timnas Indonesia melawan tim-tim yang sudah menjadi anggota tetap gelaran Piala Dunia. Yang harus dipikirkan oleh timnas Indonesia saat melakukan uji coba melawan tim-tim besar seperti Argentina, misalnya yang sudah dilakukan kemudian Belanda misalnya nanti, atau Portugal nanti, sebagaimana isu yang pernah beredar gitu, adalah bukan menang kalahnya, atau bagaimana angka yang akan tertera di papan skor nanti, melainkan bagaimana timnas Indonesia menjadikan laga-laga persahabatan besar tersebut sebagai laga untuk melatih mental bagaimana mengatasi dan keluar dari tekanan. Karena kadang-kadang yang membuat timnas kalah itu bukan karena kita tidak bisa bermain, bukan karena skill kita kalah jauh, bukan, melainkan karena kita sudah tertekan secara mental duluan. Kalau mental sudah down duluan sebelum pertandingan berakhir, itu sama saja seperti kalah sebelum bertanding. Jika dipikir-pikir memang secara skills dan pengalaman, jelas para pemain timnas Indonesia itu kalah jauh jika dibandingkan dengan Belanda. Tetapi pemain timnas hadir di atas lapangan itu kan bukan dibanding-bandingkan, bukan untuk membanding-bandingkan, melainkan untuk menimba ilmu, menimba pengalaman, menimba jam terbang, menit bermain. Itulah kenapa hasil akhir nanti melawan Belanda bukanlah misi atau target yang harus dikejar oleh Shin Tae-yong bersama skuad Merah Putih, bersama timnas Indonesia, bukan. Jadi uji coba ini adalah ajang untuk mencari pengalaman seperti ketika timnas Indonesia menghadapi Argentina yang saat itu berstatus sebagai jawara Piala Dunia 2022 dalam duel persahabatan yang berlangsung pada bulan Juni kemarin. Memang secara skor Indonesia kalah 2-0, tapi bayangkan Argentina yang saat itu tidak diperkuat oleh Lionel Messi hanya mampu mencetak gol melalui satu tendangan jarak jauh dan kedua bola sundulan hasil eksekusi tendangan pojok. Bisa dibilang Argentina juga agak kesulitan melawan timnas Indonesia meskipun tajuk dari pertandingan tersebut hanya laga uji coba. Memang benar perkataan bahwa kalau levelmu mau naik, kamu harus melawan tim-tim besar. Karena kalau kamu hanya melawan tim-tim kecil, mungkin ya kamu akan menang, tapi kamu tidak akan pernah naik level. Karena tim yang kamu lawan adalah tim kecil, tim lemah. Memang bagi tim lemah, kamu akan terlihat sangat perkasa, sangat kuat. Tapi bagi tim yang lebih kuat dari kamu, yang tersebar di Asia bahkan di dunia, kamu mungkin hanya seperti tim kecil yang sudah kamu kalahkan tadi. Itulah kenapa timnas Indonesia harus sering-sering bertemu tim-tim besar agar kualitas permainan timnas kita, timnas Indonesia semakin membaik. Dan ujungnya ya mampu bersaing di kancah dunia. Bukan hanya ASEAN dan ASEAN lagi. Nah, dengan Indonesia nanti tampil di kualifikasi Piala Dunia putaran yang ketiga dan Piala Asia tahun 2027, Indonesia memiliki kesempatan untuk menjajal kemampuan tim-tim besar. Saat itu Indonesia bukan datang hanya untuk belajar teman-teman, tetapi harus mampu mengalahkan lawan-lawannya. Sebagai bukti bahwa secara perlahan timnas Indonesia sudah bisa bersaing di level Asia dan bahkan mungkin di dunia. Kalau sering tampil di kualifikasi Piala Dunia atau Piala Asia, maka circle Indonesia akan semakin kuat. Artinya dikelilingi oleh tim-tim kuat sehingga nanti tidak bakal canggung untuk berhadap-hadapan dengan tim-tim besar jika pada saatnya nanti mereka harus bertemu. Nah, maka menghadapi tim-tim besar seperti Belanda misalnya nanti di laga uji coba bakalan menjadi salah satu ujian sekaligus pembelajaran yang cukup baik bagi pertahanan timnas Indonesia. Bahkan sebenarnya bukan hanya untuk lini belakang atau lini pertahanan timnas Indonesia, tapi juga untuk lini tengah dan lini depan. Artinya secara umum para pemain timnas itu bisa melihat secara langsung
bagaimana nanti pengorganisasian permainan mereka. Bagaimana mereka membangun serangan, bagaimana mereka melakukan umpan-umpan terobosan, dan yang paling penting adalah bagaimana mereka bisa mencetak gol. Itu yang paling penting. Hal ini harus diperhatikan oleh Timnas Indonesia karena sejauh ini PR besar Timnas Indonesia skuad Garuda adalah lini depan. Itulah kenapa kemudian Shin Tae-yong dikabarkan telah memiliki asisten baru di Timnas Indonesia, yaitu Yeom Ki-hun, mantan pelatih klub Korea Selatan Suwon Samsung Blue Wings, yang akan menjadi tangan kanan Shin Tae-yong khusus di lini penyerangan Timnas Indonesia. Salah satu media Korea Selatan, yaitu Chosun, mengabarkan bahwa pada tanggal 6 Agustus seharusnya kemarin, Yeom Ki-hun itu sudah bergabung dengan Timnas Indonesia di bawah pelatih Shin Tae-yong. Seperti yang saya bilang tadi, Yeom Ki-hun akan ikut melatih Timnas Indonesia, terutama para pemain yang berposisi di lini depan. Ya, seperti yang kita tahu, lini depan kita kan masih bapuk gitu ya, masih tumpul. Oleh sebab itu, karena lini depan kita belum ketambahan lagi pemain-pemain keturunan yang memiliki kualitas grade A, saya pikir Shin Tae-yong akan memaksimalkan pemain yang sudah ada di timnas saat ini. Itulah kenapa dia mengajak rekannya Yeom Ki-hun sebagai asisten untuk memoles striker-striker atau para pemain depan kita agar lebih garang lagi memanfaatkan setiap kesempatan untuk menciptakan gol. Kita patut menunggu seperti apa nanti hasil dari Yeom Ki-hun dalam memoles para pemain depan kita seperti Ragnar, kemudian Rafael Struijk, Dimas Derajat, atau mungkin nanti Jens Raven jika beneran dipanggil ke timnas senior di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Saya kira itu yang saya bahas teman-teman di video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan di akhir video ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan like-nya dan komen, kritik, saran, serta yang sudah subscribe sejauh ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. I'll see you on the next video.